Ucapkan selamat pagi kepada teman semua, kepada teman di Kementerian Kawasan dimanapun kita berada. Ini keempat minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gereja dengan adanya corona yang melanda dunia dan seluruh Indonesia. Dan untuk itu kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun kita harus menjaga jarak dan menghindari dari kerumunan orang banyak, sehingga pemerintah yang masih rakyatnya menganjurkan bahwa beribadah di tempat masing-masing. Nah, untuk hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke 50. Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke 50. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu karena Tuhan baik, Tuhan pelihara dan menjaga kami. Bapa, biarlah ibadah kami yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hatimu, sebab hanya Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat 50. Tuhan memberkati, biarlah kami boleh mendengarnya dengan baik. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan baru untuk kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan kehidupan kami. Kami memahami bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Bapa di surga mau supaya kami menjadi anak-Mu yang taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah murka Allah dan bencana. Itu tema yang kita mau ambil dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 50. Mungkin tatkala kita mendengar tema ini, kita mungkin bertanya dalam hati, waduh, tema ini memang seram sekali. Kenapa? Sebab tatkala kita mendengar murka, kita memang kalau bisa kita mendengar. Tatkala kita mendengar bencana, itu satu tema yang tidak sedap didengar. Namun demikian, itulah fakta yang kita memperhatikan di dalam Alkitab sejak dunia dijadikan. Nah, kita memperhatikan berapa contoh dalam Alkitab. Adam dan Hawa ditempatkan dalam satu taman Eden, tapi mereka harus diusir dari sana. Mereka harus mengalami mati, mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami sakit penyakit. Itu bencana yang dihadapi. Kemudian kalau kita memperhatikan perkembangan zaman selanjutnya, ada satu peristiwa besar yang melanda dunia, hukuman Eber, itu di era Nuh. Kemudian tidak berhenti di situ. Kalau kita memperhatikan Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh api dari neraka. Nah, ini bencana. Kenapa ada bencana? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Kenapa harus ada bencana? Karena Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena manusia moral sudah rusak. Jadi umat manusia, akhlak dan moral manusia tidak sesuai dengan standar Allah yang maha. Oleh sebab itu bencana itu didatangkan karena dia murka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada, kalau kita memperhatikan konteks kita hari ini, kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 50,
di sana kita memperhatikan juga ada bencana yang dahsyat. Bencana yang dahsyat yang terjadi kepada Korah, Datan, dan Abiram beserta sisi rumahnya dan pengikut-pengikutnya. Kita melihat diceritakan dalam pasal ini bahwa Tuhan mengangkatkan bumi dan mereka sekaligus ditelan bumi, mereka binasa. Itu bencana yang kita alami. Dan juga dalam konteks yang sama, kalau kita memperhatikan ayat 49 dari pasal yang sama, itu terjadi di sana 14.700 sekaligus orang mati karena Tuhan. Itu dasar. Kita katakan lebih dasar sekali akibat virus corona. Kenapa? Kalau virus corona masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk orang berubah. Karena ada beberapa waktu inkubasi, dia tidak langsung meninggal. Tapi tatkala kita memperhatikan kitab bilangan, itu tidak ada masa inkubasi, tidak ada waktu untuk berubah. Tapi sekaligus orang mati sebanyak 14.700. Cuma Tuhan yang saya kasihi. Kenapa demikian? Dan kita memperhatikan bicara tentang bencana. Itu berarti sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Terlebih kalau kita memperhatikan di tahun-tahun terakhir ini, sepertinya bumi sudah mengadakan konferensi besar untuk bencana itu terjadi. Tidak dipungkiri, fakta memang berbicara, silih berganti. Ada gempa bumi, ada letusan gunung, ada penyebab, dan ada tanah longsor, dan seterusnya. Kenapa demikian? Kita mungkin menafsirkan, itu mungkin karena tanda-tanda zaman sedang digenapi. Bisa saja kalau kita berpendapat seperti itu. Sebab Yesus yang berkata, tatkala murid-muridnya bertanya di Yohanes pasal 4, Guru, kapankah Engkau memulihkan kerjaan di atas bumi? Yesus berkata, jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu. Dia katakan, waktu dan ketika tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak juga tidak tahu, tetapi yang tahu itu hanya Bapa di surga. Namun kepada muridnya dan kepada kita yang baca Alkitab, dia katakan tanda-tanda ini akan terjadi. Ada gempa bumi, ada peperangan, kemudian ada kuasa langit bergoncang-gancing, kemudian ada yang tinggalkan Tuhan dan Bapa. Injil Tuhan diberitakan di dunia. Berarti tanda kedatangan Tuhan yang disebut tanda yang ada peristiwa langit, ada peristiwa alam, dan juga ada peristiwa rohani. Oleh sebab itu, kalau kita menafsirkan bencana yang terjadi di akhir-akhir ini itu merupakan kegenapan nubuat Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan kalau itu menurut kita firman Tuhan berkata terjadi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Itu sebabnya ada satu nyanyian yang berkata, tanda-tanda zaman sudah nyata, yang dahulu dikatakan Yesus, penghabisan dunia sudah dekat, patut kita bertobat. Marilah lekas datang padanya, jangan harap tuaku, buang segala kemegahanmu, ingatlah jiwamu sebelum
binasa, tempo pun masih ada. Jangan sayuplah waktumu. Cuma Tuhan yang saya kasihi, yang penting kepada kita, bencana itu terjadi, konteks bilangan, karena hidup manusia rusak, moral rusak, mereka memberontak terhadap Tuhan. Dalam konteks sama, dalam konteks sama, hidup manusia sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa, waktu Yesus berkhotbah tentang dia kutip, ingat masa Nuh dan masa Sodom dan Gomora. Ada hal-hal yang sama terjadi. Kalau dulu kita memperhatikan sebelum air bah diturunkan, sebelum api dan belanda juga diturunkan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, kejahatan manusia luar biasa. Orang tidak ingat akan Tuhan dan fakta berbicara. Kita semua bisa membuktikan di era terbuka ini di seluruh dunia, kehidupan orang tidak memperhatikan Tuhan lagi. Oleh sebab betul nyanyian katakan, jangan sayang waktu. Masih ada waktu kita mencari Tuhan, bertobat secara pribadi, bertobat dari bangsa dan negara, dan Tuhan mengampuni, memulihkan kita. Waktu Dia datang, kita boleh mendengar Dia berkata, hai hambaku yang setia, baik sekali engkau, mari masuk dalam sukacita Bapa yang disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan menyertai ibadah kami. Terima kasih Bapa buat renungan firman Tuhan hari ini, di mana kami memperhatikan alam murka karena ada dosa. Sebab Tuhan berkata manusia diciptakan, segala sesuatu diciptakan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi manusia lebih cenderung untuk tinggalkan Tuhan, memberontak terhadap Allah. Itu sebabnya bencana itu terjadi. Terima kasih Bapa, kami memperhatikan juga karena kejahatan yang muncul di dunia ini bukan hanya di era Nuh waktu sebelum hukuman air bah, atau di era Lot sebelum api dan belerang. Tapi Yesus katakan ada hal-hal yang akan terjadi yang sama di akhir zaman dan sudah terjadi. Kami tidak tahu Bapa, bencana yang terjadi sekarang merupakan bagian dari kegenapan itu semua. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mau supaya kami bertobat, supaya kami dekat dengan Tuhan, kami hidup menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Bapa di surga, supaya kami tidak terlambat pada waktunya datang, pada waktu harinya itu tidak sayang. Kami mendengar Tuhan berkata, hai hamba-Ku yang setia, baik sekali mari masuk yang suka kita Bapa di surga yang sudah disediakan buat kami sebagai anak-anaknya sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa bagi kami. Terima kasih menyertai ibadah kami. Sebentar kami akan berpisah seperti ini, tolong kami semua. Dan sekaligus kami berjemaat kami dimanapun mereka berada, berkati kesehatan ekonomi kehidupan rohani, damai sejahtera dan mereka. Kami berdoa Bapa untuk orang Kristen dan dunia, Tuhan memberkati kesehatan, berkati kehidupan rohani, dan berterima kasih kepada pengajar kepada pada pengurus kepada mulai pusat wilayah daerah sampai global, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa amal Tuhan kalau ini di Indonesia di dunia dari organisasi manapun, Tuhan bersertai dan memberkati mereka. Terlebih kami berdoa pemerintah kami, Presiden Jokowi beserta dengan jajaran di bawahnya sampai kepada pemerintah desa, memberi hikmat kepada mereka untuk mengatasi persoalan bangsa ini, baik ekonomi maupun virus yang melanda Indonesia. Di dalam Indonesia apapun yang mereka kerjakan,
Tuhan buat berhasil dengan virus corona. Di dalam nama Yesus kami tolak Engkau untuk tinggalkan bumi Indonesia sehingga Indonesia dipulihkan. Roh pertobatan Tuhan kirimkan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati baik keluarga kami yang di sini, Pak Yusuf, Pak John, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kasih damai dan anugerah Tuhan menyertai kami dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Demikian kepada kita. Terima kasih kehadiran dan juga Yesus Ibu. Tuhan memuliakan. Amin.